Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman pemirsa Ngalor Ngidul dimanapun teman-teman berada. Semoga dalam keadaan sehat ya. Tentu saja di hari ini teman-teman spesial untuk edisi tanggal 1 September tahun 2020. Tentunya Faiz dapat kembali menyapa teman-teman pemirsa Dulur Sultan dimanapun teman-teman berada. Tapi jangan lupa teman-teman, Faiz mengajak untuk teman-teman semua untuk subscribe di channel YouTube Sultan TV, kemudian juga di follow di sosial media Sultan TV di Instagram, Twitter, dan juga Facebook teman-teman ya. Dan semoga apa-apa yang sudah teman-teman lakukan pemirsa Ngalor Ngidul hari ini semoga bernilai ibadah dan dapat dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, dengan pahala yang berlipat. Hari ini sangat spesial teman-teman pemirsa Ngalor Ngidul, karena memang di studio Sultan TV hari ini Faiz sudah kedatangan narasumber yang tentu saja nanti selama 1 jam ke depan Faiz akan berbincang-bincang, karena beliau adalah ini luar biasa, sudah banyak membantu banyak orang di bidang kerelawanan. Langsung saja akan Faiz sapa-sapa, ada Pak Ais Komarudin. Assalamualaikum Pak Ais. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Faiz. Masya Allah, semangat sekali. Alhamdulillah. Ini kalau di sini sebagai Ketua ACT Banten, Pak Ais. Betul sekali, Kang Faiz. Masya Allah. Tapi mungkin sebelum nanti Faiz banyak ngobrol, ini teman-teman pemirsa Ngalor Ngidul bersama Pak Ais Komarudin adalah Ketua dari ACT Banten. Mungkin teman-teman yang menyaksikan hari ini Pak Ais belum banyak yang tahu apa itu ACT dan lain sebagainya. Mungkin bisa dijelaskan, Pak Ais, silakan. Baik. Assalamualaikum para pemirsa Ngalor Ngidul semuanya. Hari ini dengan izin Allah, alhamdulillah kami membersamai saudara-saudara sekalian. Saya Ais Komarudin, Branch Manager ACT Banten, sekaligus juga sebagai Ketua MRI untuk wilayah Banten, begitu. Aksi Cepat Tanggap adalah lembaga kemanusiaan internasional, lahir dari putra-putri terbaik Indonesia, hadir membersamai umat. Dan alhamdulillah kita sudah membersamai di beberapa negara, di 43 negara, dan kita hadir di 34 provinsi di Indonesia ini. Tentu aksi Cepat Tanggap adalah milik kita bersama, milik umat, tidak ada afiliasi dengan partai politik dan apapun. Hadir untuk umat, dari umat, dan melayani umat sampai kapanpun. Kira-kira gitu, Kang Faiz. Siap. Jadi memang ini luar biasa berbicara soal ACT. Ini teman-teman pemirsa Ngalor Ngidul adalah aksi Cepat Tanggap yang memang sudah banyak memberikan kontribusi, tidak hanya untuk negara Indonesia, tapi juga negara-negara lain di luar Indonesia. Ini ACT berarti teman-teman asli dari Indonesia yang sudah melanglang buana ke negara-negara di dunia, Pak Ais. Betul sekali. Aksi Cepat Tanggap diinisiasi pada tahun 2005. Dan genap sekarang mungkin menginjak umur yang tidak muda lagi, 15 tahun. Banyak hal peristiwa perjalanan mematangkan aksi Cepat Tanggap. Banyak juga onak dan duri dihadapi oleh aksi Cepat Tanggap ini. Sejatinya aksi Cepat Tanggap ini selalu diidentikan dengan peristiwa-peristiwa bencana saat itu, begitu. Dan itu tidak terbantahkan. Namun sejatinya aksi Cepat Tanggap tidak hanya itu. Kami melakukan berbagai macam misi-misi kemanusiaan, tidak hanya bencana alam, bencana sosial, bencana konflik dan lain sebagainya, kita hadir membersamai mereka. Selagi masyarakat atau siapapun manusia yang terdampak oleh kenestapaan peristiwa, maka kita akan hadir membersamai mereka. Sekuat yang kami bisa, sekuat doa yang diberikan oleh saudara-saudara kami untuk aksi Cepat Tanggap ini. Begitu, Kang Faiz. Siap. 15 tahun ini teman-teman pemirsa Relawan Insight ya. Ini teman-teman dari ACT sudah mewarnai tidak hanya di Indonesia tapi juga di negara-negara di dunia. Tentu berbagai macam aksi sudah dilakukan, mulai dari aksi yang memang terjadi di Indonesia sampai dengan kejadian ini teman-teman yang terjadi di belahan dunia. Tentu Pak Ais, ini tidak mudah, 15 tahun bagi seorang Ais Komarudin untuk menjadi seorang relawan seperti itu. Ketika memang diri sudah oke, baik, saya akan menjadi seorang relawan, fan-fan aja, nggak jadi masalah. Nah, yang jadi masalah adalah ketika memang kita berbicara tentang keluarga dan lain sebagainya. Adakah penolakan dari keluarga, Pak Ais, untuk menjadi seorang relawan? Karena kan berat ini, Pak Ais. Betul sekali. Teman-teman sekalian, kita terlahir memang tidak hanya untuk bahagia sendiri, Kang. Kebahagiaan itu sejatinya ketika mampu apa yang dirasakan itu dibagikan ke orang lain. Kira-kira begitu. Dalam terminologi Islam dijelaskan bahwa sebaik-baik orang adalah yang memberikan manfaat untuk satu sama lain. Nah, saya kira terminologi ini jelas menghujam di hati saya
sebagai orang yang memang insya Allah mewakafkan diri untuk kemanusiaan, relawan, rela dan selalu menawan. Oh iya. Kalau relanya mungkin Pak Is setuju, tapi kalau menawannya kurang setuju nih Pak. Setidaknya menghibur diri lah. Siap, Pak Is. Jadi yang namanya kita aksi di lapangan gitu ya. Jadi tidak selalu di lapangan itu enak. Ya, relawan selalu identik dengan pekerjaan-pekerjaan yang berat begitu. Dan saya kira seberat apapun, selelah apapun, ketika orang itu tersenyum karena kehadiran kita yang memberikan manfaat, maka saya yakin semua peluh, semua lelah akan hilang dengan sendirinya. Bahwa ada proses kegelisahan dari keluarga dan sebagainya, saya kira kita harus bisa memaknai dengan sesungguhnya makna. Kegelisahan itu berarti mereka sayang ke kita, dan kesayangan yang hakiki adalah melepaskan kita berjuang dan mendoakan dari kejauhan. Masya Allah. Buah semangka, buah kedondong. Apa tuh Pak? Nama-nama buah Pak? Siap. Mungkin ketika seorang Ais Komarudin awal-awal untuk menjadi seorang relawan, mungkin bagi keluarga berat Pak. Tapi ketika memang sudah perjalanan waktu yang begitu lama, 15 tahun sudah menjadi seorang relawan, mungkin kalau sekarang sudah biasa-biasa aja. Ketika Pak Ais ingin berangkat misalkan ke daerah lain atau ke negara lain, mungkin sekarang udah nggak terlalu ribet Pak ya. Ya, saya kira dinamika itu selalu ada. Betul. Dan itu fluktuatif lah. Ada kalanya kita bisa dilepas dengan bebas kan, seperti burung gitu. Ada kalanya memang banyak pertimbangan. Terakhir saya ketika coba hadir di Rohingya, itu persis sekali ketika tensi peperangan masih tinggi, kita berangkat ke sana. Dan kita meyakinkan bahwa satu langkah kita melangkah dari rumah, maka serentak Allah akan menjaga keluarga kita dari apapun gitu kan, dengan caranya bagaimanapun begitu. Jadi menurut saya semakin dalam kesedihan dan penderitaan menusuk sukma gitu, maka akan semakin mudah kita rasakan kebahagiaan. Semakin ini lagi seru nih. Jangan sampai saya lupa lagi. Semakin sering kita berada di tengah-tengah peristiwa yang menyedihkan, maka sejujurnya semakin mudah kita akan mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Dan semakin mudah apa yang menjadi cita-cita kita dijabah oleh Allah, karena mereka-mereka ini mendoakan. Dan doa mereka tidak mampu tertahan oleh berapa lapis langit pun. Kira-kira begitu kan. Siap. Jadi ketika kita memang lebih banyak bersentuhan dengan orang-orang yang mohon maaf kurang beruntung Pak Is, justru lebih banyak syukur kita di sana Pak Is ya. Betul sekali. Dan sekali lagi, bukan karena kita bahagia lalu bersyukur. Sebetulnya rasa syukur itulah yang akan membuat kita bahagia. Itu pasti sekali. Dan untuk mampu mensyukuri itu kita butuh butuh tool lah, butuh pembantu, butuh trigger bagaimana kita mensyukuri kesejatian hidup kita yang begitu nikmat ini. Dan saya kira mereka yang terdampak itu bukan kehendaknya, tapi mereka jauh dimuliakan karena dengan bencana-bencana itu. Dan saya banyak menyesal sebetulnya. Kenapa tidak dari zaman SMA saya turun di kemanusiaan gitu. Karena disitulah ada kesejatian hidup, disitulah ada university kehidupan yang real begitu. Dan disitulah ada reward. Kalau 1 tambah 1 biasa 2, kalau di situ mungkin 11. Karena kekuatan pemaknaan kita dengan peristiwa-peristiwa itu begitu. Siap. Berarti kalau sekarang sudah forever relawan ya Pak Ais ya, udah nggak mau pindah-pindah lagi. Ya, ini pilihan hidup ya. Sekali lagi, kebermanfaatan kita hidup di dunia yang amat singkat ini adalah pilihan. Betul. Kalau tidak mau manfaat, ya berarti siap-siap ada konsekuensi yang harus ditanggung gitu. Hidup ini terlalu singkat, tapi pertanggungjawaban dari hidup yang singkat ini amatlah sangat panjang. Anda mau jadi apa? Anda akan memberi apa? Anda akan memanfaatkan seperti apa? Itu pilihan-pilihan. Dan setiap pilihan selalu ada konsekuensinya. Banyak sekali konsekuensinya. Dan ketika kita mampu memaknai konsekuensi-konsekuensi yang hadir itu sebagai bagian dari perjalanan yang harus kita jalani, maka saya kira nggak ada yang sulit, semuanya bisa dijalani gitu. Dan peristiwa yang menarik ketika saya berangkat di Rohingya untuk 2 minggu pertama, itu memang dramatisasi situasi yang cukup mengerikan. Saya harus membuat surat wasiat begitu kan. Saya juga harus memastikan bebas hutang piutang dan lain sebagainya begitu kan. Dan dilalahnya memang ya saat itu masih ada peperangan gitu.
Sebetulnya sih saya nggak mempan ditembak, cuma paling bolong. Tapi intinya bukan itu. Kita safety prosedur, kita tetap ikhtiar begitu kan, dan Allah lah yang menggenggam apapun yang terjadi nanti begitu. Tapi intinya percaya deh bahwa setiap kita pergi untuk kemanusiaan dan merelakan apa yang kita sayangi, merelakan waktu dan sebagainya, maka disitulah keyakinan kita bahwa Allah akan menjaga kita. Siap. Gitu Kang Faiz. Siap, dan alhamdulillah hari ini Pak Ais Komarudin masih sehat walafiat, bahkan berat badan tambah naik ya Pak Ais ya. Iya, perasaan sih masih 40-an ini. Ini sering makan daging ya Pak. Iya, dan dagingnya sering makan saya. Aduh, Masya Allah. Mungkin pertanyaan Faiz berikutnya Pak, ketika teman-teman ACT sudah 15 tahun mewarnai Indonesia, bahkan mewarnai dunia, tapi kenapa baru beberapa tahun ini, mungkin bulan Pak ya, atau tahun ini baru hadir di Provinsi Banten? Kenapa lama sekali Pak Ais? Silakan. Iya, jadi kehadiran sesungguhnya itu bukan berarti kehadiran fisik. Betul. Kehadiran sesungguhnya adalah kehadiran kemanfaatan. Ya. Jadi aksi cepat tanggap memang baru ada di Banten ini, di kantornya begitu, baru 1 tahun lah. 1 tahun, tapi membersamai umat di wilayah Banten ini sudah lama sebetulnya begitu. Dan kenapa kita baru ada kantor di Banten? Saya kira kita sepakat bahwa 2 peristiwa penting di 2 tahun terakhir ini telah menyadarkan kita bahwa bencana itu cukup dekat dengan kita, dan ancaman-ancaman itu cukup luar biasa untuk di Banten ini. Kehadiran kami tentu bukan untuk menyulap bencana itu menjadi tiada, tapi kehadiran kami adalah untuk membesarkan hati saudara-saudara kami, membersamai mereka, mengedukasi apa yang bisa kami edukasi, dan memberikan ketangguhan bahwa setiap bencana selalu akan menghadirkan berbagai macam kebaikan untuk kita semuanya. Insya Allah sih keberadaan kita memang 1 tahun, tapi insya Allah semenjak kita terlahir, di mana ada penderitaan tentang kemanusiaan, maka di situ kita akan hadir. Dan insya Allah aksi cepat tanggap ini di 1 tahun lebihnya ini sudah berupaya untuk memaksimalkan diri, entah dari program emergensinya, recovery-nya, termasuk saat ini juga kita sedang menggaungkan beberapa program yang insya Allah program-program ini sangat bermanfaat untuk umat, dan saya meyakini bahwa masyarakat Banten begitu tinggilah kedermawanan mereka, kerelawanan mereka juga seperti itu. Siap. Jadi teman-teman pemirsa relawan Insight, bukan karena teman-teman ACT baru 1 tahun hadir di Banten, kontribusinya juga baru 1 tahun ya, karena memang berbicara soal kontribusi ke Banten sudah lama, dan ketika memang ada 2 peristiwa tadi yang disampaikan oleh Pak Ais, teman-teman barulah teman-teman membuka kantor di Provinsi Banten. Itu tepatnya di mana kalau ACT Pak Ais? Di Jalan Lontar. Jalan Lontar. Iya, di Jalan Lontar di Kepandian. Di Kepandian ya. Jadi buat teman-teman yang kepo banget dengan ACT Banten, follow aja Instagramnya @ACT_Banten ya. Siap. Di sana banyak program-program yang memang tentunya ini berkaitan langsung dengan umat ya, teman-teman relawan Insight. Mungkin pertanyaan berikutnya Pak, ketika seorang Ais Komarudin sudah bulat, sudah semangat tekadnya untuk menjadi seorang relawan gitu Pak, membantu banyak orang, tentu kan tidak bisa kerja sendiri Pak, butuh tim 1, 2, 3. Bagaimana Bapak meyakinkan teman-teman di ACT baik di Banten maupun daerah-daerah lain untuk tetap survive, untuk tetap fight Pak menjadi seorang relawan? Iya, saya kira relawan itu secara filosofi tidak cukup dimaknai bahwa mereka adalah merelakan apa yang dia miliki, tapi lebih dari itu adalah puncak dari kerelawanan mereka adalah ikhlas. Ya. Keikhlasan itulah yang membuat mereka berbesar hati. Sekali lagi, kita tidak bisa berbuat banyak, bahkan seorang saya pun begitu, meski badannya besar tidak bisa mengangkat apapun kecuali atas kerjasama dengan satu sama lain gitu. Dan ini sebuah keniscayaan bahwa kita terlahir untuk membersamai, untuk saling membantu dan lain sebagainya. Aksi cepat tanggap sekali lagi bukan dewa yang bisa menyulap apapun, konon kata istilah Yunani ya. Artinya kita bukan siapa-siapa. Tanpa kehadiran masyarakat Indonesia, yang dalam konteks ini juga masyarakat relawan Indonesia, kita tidak bisa banyak berbuat begitu. Dan kita meyakini bahwa puncak terdalam dari sikap warga Indonesia adalah kedermawanan dan kerelawanan gitu. Jadi mereka rela, mereka juga dermawan. Itu sebetulnya sifat hakiki dari bangsa Indonesia.
Kita tahu bahwa 75 tahun silam kita telah dinisbatkan untuk merdeka, dan kemerdekaan ini tidak bisa diraih dengan begitu saja. Betul. Di sana ada kerelawanan, di sana ada kedermawanan, dan di sana juga ada ketulusan-ketulusan yang memperkuat bahwa kemerdekaan menjadi hak untuk kita semuanya. Yes. Jadi sekali lagi masyarakat harus diedukasi tentang kerelawanan. Karena saat kita bisa membantu saudara kita, maka sebetulnya kita sudah menghantarkan diri kita dan saudara kita ke hadapan surganya Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ini sikap yang harus kita pertahankan untuk generasi-generasi muda, dan percayalah bahwa sikap-sikap ini akan menjadi titik poin kita bisa bangkit dari keterpurukan. Yes. Kita bisa telan kepahitan-kepahitan bersama, dan kepahitan itu insya Allah berubah jadi kemanisan. Amin, begitu. amin. Asal jangan terlalu manis saja. Siap. Gitu kan. Diabetes Pak soalnya Iya. Pak. Ya. Jadi sekali lagi teman-teman sekalian, tidak ada yang bisa kita rubah kalau kita hanya bisa berjalan sendiri. Tidak ada yang bisa kita raih impian kalau hanya energi kita sendiri. Ya. Manusia di sekeliling kita adalah energi itu. Dan alam yang bisa membersamai kita adalah energi juga buat kita. Jadi kita bisa bersahabat dengan alam, dengan manusia. Yes. Dan sejatinya dengan begitu kita selaras dengan apa yang kita cita-citakan. Siap. Gitu. Siap. Mengambil kutipan dari Pak Ais tadi, sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain, Pak ya. Betul sekali. Masya Allah, ini rasanya Pak Ais belum banyak memberikan manfaat ini. Pak, 15 tahun sudah Bapak menjadi seorang relawan, banyak suka, banyak duka. Mungkin banyak sukanya, Pak ya. Karena ketika tadi Bapak sampaikan, ketika Bapak membantu orang justru bahagianya itu di sana. Kalau Bapak melihat teman-teman di Indonesia berkaca misalkan dari satu kejadian yang lain, dari kejadian A, kejadian B, ketika kemudian kita sama-sama bergerak untuk sama-sama membantu. Sepertinya jiwa kerelawanan teman-teman di Indonesia itu Bapak melihatnya seperti apa sih, Pak? Ya, seperti yang saya sampaikan, kami selalu berbaik sangka ya, bahwa kita punya sejarah, punya historis yang cukup indah. Bagaimana Indonesia merdeka itu bukan tanpa perjuangan. Di dalam perjuangan itu sendiri ada kerelawanan. Jadi orang tua kita memberikan apa yang mereka miliki untuk bangsa ini. Betul. Tidak hanya materi, nyawa pun diberikan begitu. Rela tentunya begitu. Lalu kedermawanan juga. Kita sering sekali dulu zaman-zaman kita kecil, bagaimana orang tua tuh selalu mecek and recheck saudara dan tetangganya. Yes. Kan, apakah dia makan atau tidak. Saya kira sikap-sikap ini genuine banget untuk bangsa Indonesia dan memang ada gitu. Makanya kita bangkitkanlah. Dan di dunia ini sejujurnya banyak orang-orang yang telah merelakan dirinya untuk kemanusiaan, baik terstruktur di organisasi maupun secara pribadi. Begitu ya. Dan itu ada ya. Jadi tidak mesti relawan itu identik dengan lembaga kemanusiaan, relawan itu identik dengan ya lembaga-lembaga ya filantropi dan sebagainya. Yes. Relawan itu adalah sesuatu sikap yang dimunculkan dari hatinya, bisa secara masif ataupun individu, maka mereka itu adalah orang-orang yang terus memberikan manfaat satu sama lain. Begitu. Siap. Terima kasih banyak Pak Ais Komarudin. Ini teman-teman pemirsa relawan Insek sudah hadir di Sultan TV hari ini. Dan teman-teman masih ada banyak pertanyaan tentunya. Nanti akan Pak Ais lontarkan ke Pak Ais Komarudin terkait ini program baru dari teman-teman Harfa ya. Di antaranya adalah ambil secukupnya, taruh semampunya. Nah, seperti apa nanti setelah yang satu ini? Jangan kemana-mana. Buat kamu yang harus berkantor di tengah COVID-19, menghadapi new normal adalah keharusan. Video ini coba memandu kamu nih guys yang harus masuk ke kantor. Pertama, sebelum berangkat kerja, jangan lupa lindungi mata, mulut, hidung dengan kacamata dan masker. Setelah masuk transportasi umum, jangan lupa guys bersihkan tangan setelah menyentuh gagang pintu atau barang di fasilitas umum. Sesampai di kantor, pastikan kamu melakukan disinfeksi barang-barang termasuk pakaian. Kemudian jangan lupa cek suhu pakai termogun. Oh iya, pastikan
barang-barang dari orang lain bersih ya guys, seperti misalnya kartu ini. Nah, saat menekan tombol lift, tidak menggunakan jari, melainkan pakai siku. Saat sampai di ruangan atau meja kerja, bersihkan kembali barang-barang secara detail. Ingat guys, barang Anda jangan diletakkan di lantai. Oh ya, sebelum beraktivitas, biasakan mencuci tangan ke toilet. Saat di toilet, ingat bukanya pakai siku. Kemudian saat di wastafel, buka atau tutup keran dengan siku. Di meja kerja sering banget nih kita menerima telepon. Ingat ya, bersihkan gagang teleponnya. Begitu pula saat kamu menerima paket atau dokumen atau juga uang. Pastikan guys dalam kondisi bersih dan pakai hand sanitizer. Begitupun saat kamu sedang meeting, jangan lupa jaga jarak aman minimal 1 meter, lebih baik lagi 2 meter. Di program kesayangan kita, teman-teman pemirsa Relawan Insight tentunya di Sultan TV, teman-teman jangan lupa di subscribe di channel YouTube Sultan TV ya, kemudian juga di follow di sosial media Sultan TV, teman-teman di Instagram, Twitter dan juga Facebook, teman-teman. Tentunya Faiz di sore hari ini masih bersama dengan Branch Manager ACT Banten dan juga Ketua MRI, teman-teman, Bapak Ais Komarudin. Pak, tadi sempat ke pending terkait pertanyaan Faiz berikutnya. Ini teman-teman ACT kan punya program yang keren banget ini Pak. Yep. Bagaimana ambil seperlunya, taruh secukupnya gitu Pak ya. Harus semampunya. Bisa dijelaskan Pak program yang keren dari teman-teman ACT? Iya, teman-teman sekalian, bahwa hari ini kita sedang berada dalam krisis yang luar biasa, dan itu tidak dapat kita pungkiri bahwa negara kita sedang sakit. Di bulan yang sama, di tahun yang berbeda mungkin, bulannya Agustus, tahunnya berbeda, ada orang-orang tua kita yang menghadirkan solusi saat negara ini sedang sakit, sehingga kita bisa memperoleh kemerdekaan. Hari ini kita betul-betul dihantam oleh peristiwa yang senyap tapi mematikan, yaitu COVID-19. Ada walaupun nampak tiada, dan korbannya sudah banyak bergelimpangan begitu. Aksi cepat tanggap jelas memposisikan bahwa saat teman-teman itu menepi WFH, kami justru full service melayani masyarakat, melayani umat sebisa yang kami lakukan. Kira-kira seperti itu. Saat di awal-awal COVID-19, kami pun ada program Humanity Care Land, di mana program ini sangat humanis dan memuliakan sekali. Siapa yang membutuhkan pangan, mereka hanya telepon ke nomor yang gratis, lalu diverifikasi, dan pangan itu dikirim. Kurang lebih 5 kg beras dan 1 dus air minum wakaf begitu. Dikirim dan kerjasama kita dengan ojek online. Mereka menerima bantuan ini dengan alamat yang jelas, dengan data yang jelas, dan tidak dipungut biaya. Saat itu memang kita terhalang dengan social distancing, kita tidak bisa berkerumun. Nah, saat beberapa program pemerintah juga yang diperbantukan untuk umat diterima oleh masyarakat, walaupun dengan berbagai macam persoalan, kita melengkapi itu dengan program Humanity Care Land,
di mana mereka yang menerima ini dimuliakan, tidak perlu berdesak-desakan, tidak perlu mengantri-antri, dan insya Allah masyarakat menganggap ini, anggap aja mereka beli online, kira-kira begitu. Lalu kemudian kesini kita juga ada keleluasaan terkait dengan protokol kesehatan ya. Artinya kita juga tidak di lockdown, kita juga tidak tidak ketat sekali peraturannya gitu. Maka kemudian kita menginisiasi program yang biasa kita sebut dengan Gerakan Nasional Lumbung Sedekah Pangan. Siap. Ini pun bagian dari jawaban dari situasi yang terkini kita rasakan. Banyak sekali orang melihat bahwa mereka punya mobil, punya rumah, tapi kita tidak yakin mereka punya uang, mereka punya pangan, dan lain sebagainya. Kita meyakini itu. Kenapa sih? Semua negara tidak ada mengekspor barang makanan. Betul. Mereka menyimpan untuk persiapan dan lain sebagainya. Dan lambat laun, waktu terus berjalan, bulan ganti dengan bulan lagi, dan sebagainya. Maka kelihatannya kita sudah mulai tertatih-tatih nih. Makanya aksi cepat tanggap menginspirasi kepada kita semuanya bahwa saat sudah kita sakit, jangan menunggu seberapa banyak yang kita punya. Betul. Tapi berikan apa yang kita punya, karena itu akan menjadi pemicu hadirnya rahmat-rahmat Allah di tengah-tengah kita. Nah, teman-teman sekalian, kita hanya mengumpulkan pangan di salah satu tempat, di rak-rak pangan begitu. Berbagai macam sembako kita simpan di situ. Akadnya kita tidak memberi, tapi kita hanya menyimpan dan mengedukasi mereka, ambil seperlunya, simpan semampunya. Konteksnya adalah bahwa hari ini mungkin para mustadafin itu mengambil, kami meyakini bahwa lusa mereka akan memberi. Dan memberi tidak selalu dengan materi, mungkin doa, sehingga doa-doanya itu menyentuh para dermawan lainnya untuk memberikan juga. Betul. Seperti itu. Nah, program ini saya kira program yang biasa, tapi jujur ini sangat berdampak bagus untuk kita. Karena kita bangsa ini juga terus terang dermawan sekali begitu. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita memberi saat kita mampu, saat kita punya, saya kira itu biasa. Tapi saat kita dalam keadaan tidak punya, dalam keadaan kesulitan seperti ini, tapi kita memberi, maka disitulah kemuliaan yang sesungguhnya. Bukan seberapa banyak kita mampu memberi, tapi seberapa kuat kita menghadirkan cinta, menghadirkan ketulusan di saat kita memberi kepada saudara-saudara kita gitu. Takbir. Allahu Akbar, Masya Allah, Pak, luar biasa. Ya, Apakah kira-kira memang program ini serentak di nasional, Pak, atau memang hanya di Banten saja? Ini untuk gerakan program, pangan sedekah betul nasional. Sekali. Program ini kita inisiasi dan kita masifkan di seluruh cabang di 43 negara. Dan konon ada beberapa negara juga yang mereplikasi program ini di cabang-cabang di luar negeri sana. Saya kira ini pilihan dari situasi yang memang memaksa kita untuk kembali berpegangan tangan gitu kan, mempereratkan hati kita, mentauhidkan hati kita agar masalah-masalah yang hari ini bisa diurai dengan bersama begitu. Karena sekali lagi kami meyakini bahwa ini hanya pemicu awal dan insya Allah akan berikan petunjuk kepada saudara kita yang dermawan. Ya, gitu Kang Wais. Siap, Masya Allah, luar biasa. Ini teman-teman pemirsa relawan Insight. Artinya memang program ini sudah berjalan, Pak Ais. Dan kalau kita berbicara soal program kan ada batas waktu, Pak. Dari kapan dan sampai kapan? Kalau untuk gerakan lumbung pangan sedekah nasional ini dari kapan sampai kapan rencananya, Pak Ais, teman-teman ACT? Ya, pertama kita melihat bahwa COVID-19 ini, wallahualam kapan akan berakhir, ya kan? Dan berakhirnya COVID-19 ini bukan berarti berakhirnya kedermawanan kita. Saya kira itu. Secara de facto kita mengumumkan bahwa program ini akan memanjang sampai kemudian kita bisa pulih dan bangkit dari keterpurukan ini begitu. Kalaupun insya Allah besok lusa misalnya Mang Covid ini bisa enyah dari negeri kita, saya kira sikap kedermawanan ini menjadi syarat mutlak kita bagaimana kita untuk bisa survive gitu kan, untuk bisa menyambung kehidupan ke depan gitu. Dan ini bukan perintah ACT, ini bukan perintah negara, tapi lebih dalam dari itu adalah perintah agama, bahwa kalau ada saudara kita yang sakit, kita pun harus merasa sakit. Dan ketika kita bersedekah, yang terbaik itu saat kita tidak dalam kecukupan tapi kita mampu memberikan. Kenapa? Karena sejatinya yang kita berikan adalah
dia akan bersaksi, dia akan menjadi prasasti, dan dia akan melegitimasi kita untuk hadir di tengah-tengah kebahagiaan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita berikan. Tapi yang kita makan dengan kerakusan kita, keserakahan kita, saya bisa pastikan itu hanya akan berakhir di toilet. Kalau kita tidak memberi, hanya makan saja begitu kan. Dan tidak salah, apa yang kita makan pun saat sudah kita terzolimi oleh keadaan, mungkin tidak terucap doa itu, tapi doa itu tersirat di langit, dan bisa jadi yang dimakan oleh orang-orang yang serakah itu juga akan menjadi penyakit buat dia. Jadi saya kira ini perlu sekali kita picu masyarakat, kita hadirkan, dan program ini tidak pendek, ini panjang, dan insya Allah selama hayat masih dikandung badan, upaya-upaya ini harus tetap kita lakukan sampai kapanpun. Jadi memang semoga program yang memang teman-teman ACT buat ini, teman-temannya, terutama teman-teman ACT di seluruh Indonesia bahkan dunia ini memiliki program yang luar biasa untuk di bulan ini, bahkan nanti nggak tahu sampai kapan programnya akan berakhir ya, dimana teman-teman ini lumbung sedekah pangan nasional. Kalau kita melihat sekarang banyak saudara-saudara kita, teman-teman kita, keluarga kita yang memang masih dalam keadaan ekonomi yang susah, dan ini adalah momentum atau kesempatan untuk teman-teman semua pemirsa relawan Insight untuk sama-sama membantu saudara-saudara kita yang memang membutuhkan uluran tangan dari kita semua. Pak, kalau untuk rak-rak yang memang nanti akan teman-teman ACT taruh gitu, ini akan di titik-titik mana saja Pak Ais tersebar khususnya di Kota Serang atau Provinsi Banten? Iya, pertama ada istilah itu maksimalkan ikhtiar, lahir, dan biarkan langit menjawab dari ikhtiar itu. Hari ini kita hanya meletakkan di beberapa titik, di kantor, di masjid-masjid begitu, termasuk juga di keramaian, di Car Free Day gitu, Kota Serang dan Cilegon. Insya Allah tentu hal ini tidak bisa menjangkau seluruh masyarakat. Ya. Kami berharap kepada para dermawan, ayo kita duduk bersama, kita refleksikan dengan kedalaman hati bahwa ada jeritan-jeritan yang memang tidak terdengar tapi itu akan mengakar dalam kehidupan kita. Jadi kita perlu memperbanyak rak-rak pangan ini, kita simpan di tempat-tempat strategis, di situ jelas akadnya, ambil seperlunya, simpan semampunya. Artinya di situ ada kebesaran hati. Warga yang mengambil itu bukan seinginnya, tapi sebutuhnya. Betul. Butuhnya beras dengan salah satu garam atau apa itu ya ambil itu. Dan kepada mereka yang berkecukupan ya mereka bisa meletakkan. Dan ada peristiwa heroik yang kami alami dan itu sangat sangat memukul sekali untuk para dermawan atau para orang-orang yang lebih beruntung. Suatu ketika kami mendisplay sebuah rak pangan di depan kantor begitu. Dan saya sudah pastikan bahwa tidak ada kita memanggil, tidak ada kita memberi, yang ada kita display dan biarkan hati-hati mereka yang tergerak. Suatu ketika ada pedagang somai Batagor kalau tidak salah itu melewat dan melintas, dia membaca, ambil seperlunya, simpan semampunya. Lalu ia bertanya dan dijawab oleh staf kami, oh bla bla bla. Alhamdulillah mereka mengambil beras kurang lebih 2 kilo ya. Beras 2 kilo dan mengambil waktu itu makanan siap saji kaleng ya. Saya tidak bisa sebutkan. Kita catat mereka karena kita punya aturan itu yang minggu ini dapat, insya Allah besoknya tuh nggak boleh dapat lagi kecuali minggu depan begitu ya, biar yang lain bisa terpapar dengan kegiatan ini. Dilalahnya besok si abang-abang ini melewati kantor kita juga gitu. Memang setiap hari lewat. Kita sudah negative thinking lah. Wah ini ngambil lagi suujon gitu kan. Itulah penyakit kita memang. Kadang dengan suujon itu lelah kita kan, energi kita habis. Ternyata dia berhenti dan menitipkan 3 porsi somainya atau batagornya. Karena jualan somai Pak ya. Betul. Kalau jualan bubur mungkin bubur bisa Pak. jadi. Atau kalau jualan rujak mungkin rujak Pak ya. Rujak. Sampai mana tadi? Gara-gara rujak ini. Jadi batagornya itu disimpan, digantungkan, dan dia berniat untuk bersodakoh. Masya Allah. Kemarin saya nerima Pak, sekarang saya bersodakoh walaupun cuma batagor. Ya Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, ini mengajarkan kepada kita sekuat apapun jemar ini menggenggam pada masanya
akan lemah terkulai, satu persatu akan melepas apa yang kita genggam itu. Cara menggenggam dengan abadi adalah memberikan ini untuk sesuatu yang bermanfaat. Siap. Begitu. Siap. Dan itu tukang batagornya sampai sekarang masih lewat ya Pak ya? Masih lewat. Masya Saya Allah. kalau ketemu mau saya cium tangan tuh, ya. Belum Masih tentu dagang kita. batagor Pak? Ya, mudah-mudahan Kabar udah. terakhir katanya udah dagang cireng Pak sekarang. Mudah-mudahan udah jadi sudagar batagor. Ya. Amin. Terima kasih. Ini luar biasa. Tamparan keras tentunya Pak ya. Mungkin buat teman-teman yang memang saat ini memiliki rezeki yang berkecukupan, memiliki harta yang lebih, tapi masih sangat enggan untuk mengeluarkan untuk saudara-saudara kita yang memang sangat membutuhkan, terlebih dengan kondisi pandemi di Indonesia teman-teman saat ini. Pak, apakah memang kalau untuk program yang Lumbung Pangan Sedekah Nasional ini teman-teman ACT difokus untuk ini saja atau justru secara bersamaan ada beberapa program yang jalan Pak Ais? Iya, aksi cepat tanggap ini hanya memiliki kurang lebih 10 staf ya di kantor kami, dan ratusan mungkin nyampai 1000 lah teman-teman relawan yang tersebar di 5 kabupaten kota. Kami tidak hanya fokus di lumbung sedekah pangan, kami ada program-program yang heroik juga. Kita ada program Sahabat Guru Indonesia. Guru adalah pelita dalam kegelapan bangsa ini. Maka saat ada guru yang tidak terperhatikan dengan sempurna, maka sekali lagi tangisan-tangisan mereka akan menggemparkan langit. Dan bisa jadi yang diajar itu juga ilmunya tidak bermanfaat dan tidak mampu menerangi. Maka kami mengidentifikasi guru-guru yang sudah sepuh, yang memang tidak terperhatikan. Kami berikan mereka insentif tiap bulan 500.000 dan beras. Betul, tiap bulannya kita kirimkan kepada mereka. Saya kira ini juga sangat humanis untuk mereka. 500.000 mungkin bagi pejabat-pejabat atau siapapun tidak membahagiakan, tapi buat mereka luar biasa. Lalu kemudian kita juga ada Sahabat Dai Indonesia, sama seperti halnya guru-guru ngaji pun harus kita perhatikan begitu. Lalu juga ada berisi beras untuk santri, beras untuk yatim duafa dan sebagainya kita distribusikan. Di samping itu kita juga masih ada beban yang kita tanggung adalah saudara-saudara kita yang terdampak oleh banjir bandang dan tsunami. Kita kebetulan dengan masivitas kita, dengan potensi kita buatkan mereka shelter hunian sementara, dan mereka ternyata jauh lebih menderita secara kasat mata dibanding kita. Secara psikologis dia masih belum dapat hunian yang layak, ya. Tempat-tempat mereka porak-poranda. Dan secara bersamaan COVID-19 juga menyasar mereka. Kalau kita kan masih bisa tidur nyenyak lah kira-kira, tempat masih nyaman gitu ya. Kalau tidur bahkan diselingi dengan ngoroknya juga menunjukkan bahwa memang nikmat sekali. Tapi saudara-saudara kita di sana yang di shelter banjir bandang ataupun tsunami, yang sekarang mungkin tenggelam beritanya, perhatiannya, mereka masih membutuhkan, dan ya aksi cepat tanggap terus membersamai mereka begitu. Dan juga kita ada program-program juga yang kita hadirkan untuk saudara-saudara kita yang terdampak, saudara-saudara Muslim yang ada di seluruh dunia. Ya, termasuk di Rohingya, di Palestina, di Syria, Libanon. Buat kami siapapun mereka, apapun agamanya, selagi mereka terdampak oleh kemanusiaan, kita hadir untuk membahagiakan mereka. Siap. Jadi memang ini teman-teman relawan Insight, ya, apa yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ais Komarudin, ini branch manager dari ACT Banten sekaligus ketua dari MRI. Ternyata untuk teman-teman ACT ini tidak hanya program yang tadi Lumbung Sedekah Pangan Nasional, bahkan dalam waktu yang bersamaan tadi ada beberapa program, diantaranya bantuan untuk para guru, kemudian untuk santri, dan lain sebagainya. Mungkin pertanyaan Pak Is berikutnya, Pak, belasan tahun ini menjadi seorang relawan, pernah kepikiran untuk pensiun nggak Pak? Karena lelah, capek jadi relawan, pensiun. Tapi jangan dijawab Pak, setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana. Siap.
Yes, masih di program kesayangan kita semua, teman-teman pemirsa Relawan Insight ya. Ini teman-teman jangan lupa di subscribe tentunya di channel YouTube Sultan TV, kemudian juga di follow di sosial media Sultan TV ya, Instagram, Twitter dan juga Facebook ya. Tentu saja Faiz, di hari ini teman-teman masih bersama dengan Branch Manager ACT Banten dan juga Ketua MRI yang sudah hadir di studio Relawan Insight untuk sore hari ini. Luar biasa. Tadi Pak Ais ini sempat kepending. Jangankan melakukan, mungkin kepikiran aja deh Pak. Sempat nggak sih Pak kepikiran untuk pensiun dari dunia kerelawanan? Kepikiran deh, kalau mungkin dilakukan susah kayaknya untuk Pak Ais. Iya. Sebaik-baik jawaban dari pertanyaan yang mengerikan ini adalah diam sebetulnya. Tapi kan nggak boleh. Insya Allah akan saya jawab. Jadi sekali lagi saya melihat kebahagiaan itu tidak selalu identik dengan kepenuhan materi kita. Betul. Terpenuhinya apa yang menjadi keinginan kita, terutama materi. Justru kebahagiaan itu adalah yang hakiki adalah saat kita bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Memberikan manfaat itu tidak selalu juga memberikan materi. Keberpihakan kita, perhatian kita, kehadiran kita, bahkan kita ada di tengah-tengah mereka dan mereka terbahagiakan karena kita. Insya Allah itu pun manfaat. Saya sering menulis dalam status saya itu, bahagiakanlah dirimu sehingga orang lain terbahagiakan karenamu gitu. Bagaimana cara membahagiakan diri kita? Ya, kita maknai bahwa hidup ini terlalu singkat, sementara pertanggungjawaban terlalu panjang. Maka hadirkanlah hal-hal yang positif yang bisa memberikan manfaat. Dengan begitu kita bisa memberikan dampak yang bagus terhadap saudara-saudara kita. Selagi kita masih bernyawa, maka kita dituntut juga kewajiban kita, bukan hanya kesalehan spiritual, bukan hanya kita mampu sholat dengan tepat waktu dan sebagainya, tapi juga ada aspek lainnya, itu kesalehan sosial. Karena jujur saja Kang Faiz dan teman-teman semuanya Sultan TV yang saya hormati, nyaris kita tidak pernah tahu amalan yang mana yang bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah sholat kita, apakah zakat kita, atau justru keberpihakan kita kepada saudara kita dengan aksi-aksi kemanusiaan, dengan aksi-aksi kerelawanan seperti ini justru yang mungkin saja bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak tahu. Oleh karena itu hadirkan seluruh kebaikan selagi kita masih bisa mengembuskan napas. Kebaikan itu tidak ada istilah pensiun. Ini baru ada jawabannya Pak. Prolognya panjang Pak ya. Biar ngantuk dulu. Politikus sekali. Jadi tidak ada yang pensiun gitu ya. Kata-kata pensiun itu kan mengakhiri segalanya. Betul. Gitu. Yang jelas hidup kita pasti ada pensiun. Betul Pak. Dan kebaikan itu tidak ada yang pensiun. Bahkan saat jasad kita terbujur kaku, tidak bernapas, bukan berarti pensiun. Kalau kita bisa memberikan bunga-bunga yang harum, maka ketiadaan fisik kita terus terkenang. Dan itu adalah tidak pensiun gitu kan, terus menebarkan kebaikan gitu. Pun sebaliknya, kalau ada kebusukan yang kita tebarkan, itu pun akan terus diguncingkan. Dan keburukan itu pun tidak pensiun nyatanya begitu. Dan untuk bisa memastikan pensiun kita, hidup kita nanti berakhir, tidak berfungsi lagi, maka tanamlah kebaikan itu. Kita bisa berwakaf. Orang boleh meninggal, tapi wakaf menghidupkan orang-orang yang masih ada begitu. Makanya kami juga mengharap kepada seluruh pemirsa Sultan TV, ayo luangkan keberkahan dengan berbagi, aksi cepat tanggap, menunggu uluran tangan saudara-saudara semuanya. Kami tidak meminta, kami hanya hadir membersamai dan ada hak-hak saudara kita di dalam harta Anda. Silakan kita hadirkan bersama. Zakat, infak, sedekah, wakaf, insya Allah aksi cepat tanggap sangat profesional mengelola itu. Dan kita bisa lihat aksi-aksi kita kemanusiaan untuk hal itu. Sekali lagi mengajak, kantor kami ada di Lontar Baru, Kota Serang. Insya Allah kita tidak ada libur nih Kang. Sabtu Minggu on terus begitu. Dan biasa aja dong wownya. Biar ini Pak. Biar. Dan sekali lagi ketika umat membutuhkan, maka disitulah kita hadir. Sampai umat menangis menjerit membutuhkan, tidak ada yang membersamai mereka, maka tunggulah guncangan-guncangan langit yang akan
menyadarkan kita. Siap Pak Ais, Komarudin luar biasa. Jadi teman-teman relawan Insight sudah tahu jawabannya ya. Ini kepikiran aja enggak kalau Pak Ais mau untuk pensiun jadi relawan, apalagi sempat melakukan gitu ya, karena itu tadi yang sempat Pak Ais sampaikan di awal teman-teman, apa yang tadi Pak Ais juga sampaikan, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Pak, mungkin ketika beberapa video sempat Faiz menyaksikan ini soal teman-teman Indonesia di mata dunia, terutama negara-negara Timur Tengah kayak Rohingya dan negara-negara lain yang memang sangat dekat dengan Indonesia di bidang kemanusiaan. Begitu harum sekali Pak Indonesia di masyarakat dunia ini. Seperti apa Pak? Mungkin Bapak sudah pernah beberapa kali ke negara-negara di luar Indonesia memberikan bantuan dan lain sebagainya. Bagaimana dekatnya, bagaimana khawatirnya negara-negara tersebut dengan Indonesia, Pak Ais mungkin bisa diceritakan. Iya, cara terbaik untuk mengetahui berharga tidaknya kita adalah saat kita pergi ke sana. Betul. Ya, saya melihat kita harus bangga dengan identitas kita sebagai warga negara Indonesia. Memang dari dulu kita sangat dermawan sekali. Kita pernah menyumbangkan beberapa emas juga keluar kan. Orang tua kita begitu membantu beberapa negara begitu. Jujur bahwa kasus yang terakhir saya alami ketika saya ke Rohingya itu luar biasa sekali. Ada tangisan-tangisan kebahagiaan ketika mereka tahu bahwa kami dari Indonesia. Mereka menyebut Indonesia, Indonesia. Kata-kata itu buat saya ada dua persepsi. Pertama mensyukuri, yang kedua menjerit bahwa tidak ada negara yang mau mendengar tangisan mereka kecuali memang Indonesia. Setidaknya begitulah. Nyatanya memang bukan hanya pemerintah yang bergerak, masyarakat seluruh Indonesia bergerak bahu-membahu, apa yang mereka punya bergerak. Seperti di Palestina kita pergi dengan kapal Palestinanya, kita berangkat membawa bantuan di Lebanon dan lain sebagainya. Sekali lagi saya ingin sampaikan, kita bangga dengan Indonesia. Insya Allah peristiwa kelam saat ini juga akan berlalu karena kita begitu dermawan terhadap negara lain. Dan kami meyakini bahwa budaya ini adalah budaya sesungguhnya kita, kita dermawan begitu. Dan ya ada kebaikan yang dikenang oleh mereka, mungkin ada juga keburukan. Saya kira harus imbang ya. Tapi betul di setiap peristiwa bencana Indonesia hadir memberikan apa yang bisa diberikan, dan itu terasakan oleh seluruh Muslim yang ada di dunia, termasuk di Rohingya gitu. Begitu Kang. Siap. Jadi ini tentunya menjadi modal yang berharga Pak ya buat kita sebagai bangsa Indonesia, bahwasannya memang Indonesia di mata dunia teman-teman, terutama di daerah-daerah yang memang sangat dekat dengan Indonesia, bersentuhan dengan Indonesia, ini nama Indonesia sangat harum, dan tugas kita adalah bagaimana menjaga itu semua agar teman-teman di negara lain juga tetap bangga dengan Indonesia. Bahkan ini Faiz tidak bosan-bosan mengajak teman-teman semua pemirsa Sultan TV yang hari ini menyaksikan di program Relawan Insight untuk sama-sama membantu saudara-saudara kita yang memang saat ini sangat membutuhkan bantuan dari kita semua. Teman-teman bisa ini melalui teman-teman dari ACT Banten datang langsung ke kantornya ini di Lontar Baru, atau buat teman-teman semua yang kepo banget dengan ACT Banten langsung aja di follow di Instagramnya di @actbanten terkait program dan lain sebagainya. Pak, berbicara soal teman-teman ACT atau aksi cepat tanggap dan juga dunia kerelawanan, kan ini nggak cuma ACT Pak ya, banyak ACT lain bisa dikatakan seperti itu Pak. Bagaimana Bapak menjalin komunikasi kerjasama dengan teman-teman yang lain agar kita sama-sama relawan bahu-membahu gotong royong untuk Banten atau untuk Indonesia, Pak Ais? Iya, teman-teman, saya sekian lama berada di tengah-tengah masyarakat dan para relawan. Saya melihat para relawan itu bukan orang-orang yang ditunjuk oleh dinas atau oleh siapapun. Mereka adalah orang-orang yang memperoleh hidayah dan dipilih oleh Allah untuk membersamai. Di tengah kenikmatannya tidur terlelap, mereka harus terbangun melayani masyarakat yang terdampak oleh bencana dan lain sebagainya. Dan aksi cepat tanggap sekali lagi milik umat, tidak ada afiliasi partai politik, tidak ada afiliasi aliran-aliran kecuali aliran listrik, gitu kan. Ya. Jadi kita membuka diri, keterbukaan kita memungkinkan, NKRI, memungkinkan, betul. Keterbukaan kita memungkinkan saudara-saudara kita itu ingin berpartisipasi. Makanya kami ada masyarakat relawan Indonesia, itu pun di manage oleh kami yang di wilayah Banten ini, ada di 5 kabupaten kota.
mereka mewakafkan dirinya untuk berkhidmat. Apa yang bisa saya bantu untuk aksi-aksi kemanusiaan di daerah saya, kira-kira begitu. Tolong kami juga di capacity supaya ada kemampuan untuk mitigasi dan lain sebagainya begitu. Dan mereka membantu kami juga ACT begitu. Sehingga kehangatan hubungan ini juga terjalin dan ketika kami membutuhkan mereka, mereka akan hadir kapanpun dibutuhkan. Makanya kita juga open recruitment nih, Kang. Betul. Sekarang ini untuk masyarakat relawan Indonesia atau MRI, kita akan membuka rekrutmen anak-anak muda Harus yang penuh muda, Pak, ya? energik. Kalau Sebentar, usia Pak Ais nggak bisa kayaknya. belum. Jadi anak-anak muda yang masih energik dan jangan lupa yang tua-tua. Itu mah semuanya aja, Pak. Iya. Jadi penggal-penggal gitu maksudnya. Ya, sekali lagi kebaikan itu tidak melihat umur gitu kan. Bahkan yang tua-tua harusnya lebih baik lagi gitu kan. Jadi kita terbuka untuk semuanya gitu. Atau sebaliknya tua muda gitu. Ya, jadi kita harus bisa memastikan bahwa masyarakat sejatinya punya jiwa kerelawanan, pun punya jiwa kedermawanan, dan itu kita hanya men-trigger dan meminta kepada Allah supaya mereka diberikan hidayah. Siap. Selesai permasalahan bangsa ini, insya Allah. Siap. Selagi kita mau bahu-membahu, tolong-menolong dan juga gotong royong sesuai dengan etika bangsa kita, Pak ya, untuk saling gotong royong. Pak, ketika teman-teman ACT ataupun teman-teman relawan lain bahu-membahu ini berjuang keras sekuat tenaga untuk membantu saudara-saudara kita yang memang sedang tertimpa musibah atau masalah mungkin. Kan nggak bisa teman-teman hanya mengandalkan teman-teman ACT doang, Pak. Di sana perlu teman-teman yang lain, pemerintah contohnya. Kalau di Serang ya Kota Serang, kalau di Banten ya Provinsi Banten. Bagaimana sejauh ini, Pak, koordinasi dan bantuan mungkin yang diberikan oleh pemerintah, atau memang teman-teman ya jalan aja tanpa harus bantuan dari pemerintah? Seperti apa, Pak Ais? Ya, kita hidup di dalam satu wilayah di mana di situ ada otoritas pemerintah. Dan aksi cepat tanggap tidak main selonong boy lah. Kita ada kulonyun, kita juga koordinasi, kita juga menyampaikan. Bahkan kita berbagi peran. Apa yang sudah mereka lakukan, apa yang dibutuhkan, ayo kita ambil peran. Sehingga kita meringankan begitu. Dan kami tidak ingin kehadiran kami menjadi benalu, alih-alih memberikan manfaat, tapi juga memberikan kekacauan, itu tidak mau ya. Dan ya insya Allah lah kita terus koordinasi, kita juga terus minta bimbingannya kepada pemerintah Kota Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak, dan Kota Cilegon. Kebetulan kami membawahi 5 kabupaten kota di luar Tangerang Raya begitu, karena di sana sudah ada ACT tersendiri begitu. 5 kabupaten kota juga sudah cukup sengkleh lah kita keliling-keliling ya. Tapi insya Allah energi itu terus ada, dan saya yakin teman-teman dari pemerintahan juga mensupport kegiatan kami, dan kami menyadari bahwa memang negara ini sedang sakit. Perlu hadir orang-orang yang bisa membersamai dan meringankan beban negara. Kalau bukan kita siapa lagi gitu kira-kira. Kalau ya. bukan sekarang kapan lagi, Pak? That's why. Mensana er corpore sano, Pak. Di dalam tubuh yang saya terdapat jiwa yang kuat. Begitu katanya Pak Ais. Buah semangka, buah kedondong. Itu nama-nama buah, Pak ya. Ada ikan kembung, ikan tongkol. Itu nama-nama ikan juga itu, Pak ya. Betul. Luar biasa teman-teman apa yang tadi disampaikan oleh Pak Ais, bagaimana teman-teman dari ACT Banten dan juga teman-teman ACT yang lain yang memang sudah tersebar di seluruh Indonesia dan juga di negara-negara di luar Indonesia terus berjuang keras. Bahkan teman-teman istilahnya ketika teman-teman pemerintah tidak memberikan bantuan ya teman-teman tetap jalan, tapi memang melalui koordinasi yang sangat baik antara teman-teman ACT dan pemerintah setempat. Pak, mungkin dari 15 tahun perjalanan ACT ini, Pak, tentu di setiap daerah teman-teman sudah bisa memetakan ini kira-kira fokusnya di mana. Apakah memang sama, Pak, pukul rata untuk Indonesia, misalkan Banten ini di pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya, Pak Ais? Iya, kita ada istilah mapping ya, pemetaan begitu. Ada memang daerah-daerah penerima manfaat, ada daerah-daerah filantropi. Penerima manfaat adalah daerah-daerah yang memang layak dibantu, ada juga daerah-daerah yang memang menjadi pusat donasi kita atau filantropi kita. Nah, di Banten ini sudah kita petakan bersama lah, tidak perlu saya sebutkan. Tapi ini sangat subjektif sekali. Bisa jadi orang yang dianggap oleh penerima manfaat, tadi saya bilang, banyak orang-orang susah juga menafkahkan apa yang dimilikinya begitu. Jadi hal-hal itu cuma di atas kertas saja. Intinya memang untuk bisa program ini terserap
dan terpapar dengan baik di masyarakat, kita memang agak ketat ya. Kita melakukan assessment, deep assessment juga, termasuk juga memastikan bahwa tidak akan tumpang tindih dengan pemerintah dan lain sebagainya begitu. Dan satu hal lagi bahwa Banten ini sangat religius. Kami meyakini ajaran-ajaran para alim ulama, ustadz-ustadz tentang kekuatan bersodakoh, kekuatan berinfak, berwakaf dan lain sebagainya. Kita tahu negara ini sedang sakit, dan dalam terminologi Islam dijelaskan bahwa dau mardokum bisodakoh, obatilah sakit kamu dengan sodakoh, sehingga turunlah rahmat Allah dan menyembuhkan tanpa pernah terpikirkan caranya seperti apa. Kira-kira itu. 5 kabupaten kota ini luas sekali, dan masih banyak. ACT juga tidak bisa mengerjakan sendiri, dan kami yakin ada beberapa lembaga juga yang membersamai. Dan tidak hanya terpaku pada lembaga, ada pribadi-pribadi agung yang juga berbuat yang sama namun tidak terekspos. Maka mereka itulah sejatinya the real person ya, orang sesungguhnya yang memang sedang mengurai masalah ini dengan keberkahan gitu. Gitu Kang Faiz. Saya terpukau Pak dengan apa yang Pak Ais sampaikan. Tidak terpaku kan? Kalau paku sakit Pak. Ya, tapi Pak Ais masih makan nasi Pak ya. Kadang-kadang makan orang. Masih aman. Yang repot kalau makan teman Pak. Iya, betul. Selagi manusia masih makan nasi, masih makan jagung, ya selagi itu pula pangan masih dibutuhkan Pak ya. Betul sekali. Kalau udah makan batu ya nggak usah, tinggal kendung aja belakang rumah udah beres Pak ya. Pak Ais, terima kasih banyak. Ini teman-teman relawan Insight sudah hadir di studio Sultan TV hari ini. Ini luar biasa apa yang tadi sudah Pak Ais sampaikan terkait cerita beliau ketika tidak hanya di Indonesia tapi juga di negara-negara di luar Indonesia. Teman-teman, kontribusi yang sudah dilakukan oleh teman-teman ACT 15 tahun. Ini untuk Indonesia adalah bukan waktu yang sangat sebentar, bukan waktu yang singkat. Ini perlu proses yang luar biasa panjang, dibutuhkan semangat dan juga dedikasi yang sangat tinggi. Terima kasih Pak Ais sudah hadir di Sultan TV untuk program Relawan Insight. Mungkin terakhir Pak Ais, apa yang ingin Pak Ais sampaikan untuk pemirsa Sultan TV hari ini yang ini luar biasa Pak. Untuk hari ini teman-teman yang menyaksikan ada 7.000 juta miliar triliun dolar. 0,2 tuh ya. Bagaimana Pak Ais, silakan. Iya teman-teman, yakini bahwa yang Anda berikan untuk kebaikan itu sejatinya menjadi prasasti yang tidak pernah terhempas oleh ruang dan waktu, dan dia akan bersaksi di akhirat nanti. Tapi kalau kita serakah memakan apa yang sudah ada dengan sendiri, ya insya Allah itu pun tidak syarat dengan keberkahan. Sekali lagi, berikan yang terbaik, insya Allah Allah akan urai segala masalah kita. Amin. Itu jelas. Siap. Kini itu saja. Siap, Kang Faiz. Selagi kita punya niat baik, teman-teman, Allah pasti kasih jalannya. Tergantung niat baiknya, apakah niat baiknya mau sedekah, niat baiknya untuk berbuat baik ke orang lain. Dan yang pasti teman-teman, Faiz mengajak teman-teman semua, ini Pak Pemirsa Relawan Insight, untuk sama-sama membantu saudara-saudara kita ya. Ini melalui teman-teman dari ACT Banten. Kantornya di Lontar Baru, teman-teman langsung aja datang buat teman-teman yang rumahnya nggak jauh ya. Dari sana kalau bisa langsung kepoin di sosial medianya. Terima kasih banyak teman-teman sudah menyaksikan Relawan Insight sore hari ini. Terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.